Diketahui himpunan P sama dengan X sedemikian X di mana X lebih kecil sama dengan 6 dan X anggota bilangan cacah. Lalu yang diketahui yang kedua ada Q sama dengan X sedemikian X di mana X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 8 di mana X anggota bilangan ganjil. Lalu ada R sama dengan X di mana X lebih kecil sama dengan 8 dan lebih besar sama dengan 2 di mana X anggota bilangan asli. Yang ditanyakan adalah tentukanlah P gabungan dalam kurung Q irisan R. Kita jawab. Yang pertama kita cari dulu P-nya. Kan diketahui P sama dengan X sedemikian X lebih kecil daripada 6 dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, maka P sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu Q itu adalah bilangan ganjil dari 1 sampai 8. Maka nilainya ada 1, 3, 5, dan 7. Dan R itu adalah bilangan asli dari 2 sampai 8. Maka R sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita cari dulu Q irisan R-nya. Q irisan R-nya itu yang sama ya. Lihat, dari Q ada 3, dari R juga ada 3, maka anggota Q irisan R ada 3, lalu ada 5 dan juga 7. Sekarang kita cari P gabungan Q irisan R. Di mana Q irisan R-nya itu udah ada 3, 5, 7 dan P-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka P gabungan Q irisan R itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kesimpulannya P gabungan Q irisan R adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena sudah diketahui di soal bahwa kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa, maka kita misalkan dengan NS sama dengan 31. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetensi matematika. Kita misalkan dengan NM sama dengan 15. Kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetensi IPA. Kita misalkan dengan NI sama dengan 13. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengetahui kompetensi apapun. Kita misalkan dengan N0 sama dengan 7. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetensi tersebut. Yang ditanyakan adalah NM irisan I. Harusnya penulisannya N dalam kurung M irisan I tutup kurung. Maka karena yang ditanyakan NM irisan I, kita tulis terlebih dahulu NM irisan I sama dengan NM ditambah NI ditambah N0 dikurangi NS. Maka hasilnya adalah 15 ditambah 13 ditambah 7 dikurangi 31 sama dengan 35 dikurangi 31. Maka NM irisan I itu sama dengan 4. Dari situ kita sudah mengetahui bahwa NM irisan I itu hasilnya adalah 4. Tetapi biar lebih jelasnya kita gunakan diagram. 31 itu adalah seluruh siswa yang terdapat di kelas 9C. Nah, M itu melambangkan siswa yang mengikuti kompetensi matematika dan I itu melambangkan siswa yang mengikuti kompetensi IPA. Dari situ yang beririsan adalah NM irisan I itu sama dengan 4 yang sudah kita cari tadi. Lalu kita bisa mengetahui yang hanya mengikuti kompetensi matematika saja. Dari 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Lalu yang mengikuti IPA saja dari 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Dan 7 adalah yang tidak mengikuti apapun. Maka
sudah kita ketahui bahwa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut adalah 4 orang. Dari soal telah kita ketahui bahwa mahasiswa pendidikan matematika berjumlah 500 orang, terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu aljabar dan kalkulus. Dari situ kita dapat ketahui terlebih dahulu NS sama dengan 500 orang. Lalu mahasiswa yang menekuni bidang aljabar sebanyak 42%. Maka NA sama dengan 42% dikali 500 sama dengan 210. Dan sisanya menekuni bidang kalkulus. Maka NK sama dengan 58% dikali 500 sama dengan 290. Yang ditanyakan, yang A adalah tentukan mahasiswa yang hanya menekuni kalkulus 2 saja. Yang ditanyakannya adalah N dalam kurung K2 saja. Dan yang B, yang ditanyakannya adalah hitunglah persentase jumlah mahasiswa yang menekuni aljabar linier. Maka yang ditanyakan adalah persentase N dalam kurung AL. Dan yang ke C itu adalah buatlah diagram Venn yang menggambarkan keseluruhan mahasiswa pendidikan matematika. Maka yang ditanyakan adalah buatlah diagram Venn seluruh mahasiswa pendidikan matematika. Maka kita jawab yang A terlebih dahulu. Di soal diketahui bahwa bidang kalkulus terdiri dari kalkulus 1, 2, dan 3. Jumlah mahasiswa yang menekuni kalkulus 1 sebanyak 149 orang. Maka NK1 sama dengan 149. Jumlah mahasiswa yang menekuni kalkulus 2 sebanyak 80 orang. Maka NK2 sama dengan 80. Lalu jumlah mahasiswa yang menekuni kalkulus 1 dan 2 sebanyak 34 orang. Maka NK1 irisan K2 sama dengan 34. Jumlah mahasiswa yang menekuni kalkulus 1 dan 3 sebanyak 35 orang. Maka NK1 irisan K3 sama dengan 35. Jumlah mahasiswa yang menekuni kalkulus 2 dan 3 sebanyak 36 orang. Maka NK2 irisan K3 sama dengan 36 orang. Serta mahasiswa yang menekuni ketiganya sebanyak 20 orang. Maka NK1 irisan K2 irisan K3 sama dengan 20 orang. Yang ditanyakan, tentukan mahasiswa yang hanya menekuni kalkulus 2 saja. NK2 saja. Maka kita jawab terlebih dahulu, kita cari NK3-nya terlebih dahulu. Dengan rumus NK2 gabungan NK1 gabungan K2 gabungan K3 sama dengan NK1 ditambah NK2 ditambah NK3 dikurangi NK1 irisan K2 dikurangi NK1 irisan K3 dikurangi NK2 irisan K3 ditambah NK1 irisan K2 irisan K3. Nah, kan sudah diketahui NK1 gabungan K2 gabungan K3-nya adalah 290, yakni jumlah keseluruhan mahasiswa yang menekuni bidang kalkulus. Lalu NK1 itu sama dengan 149, ditambah NK2-nya itu 80, ditambah NK3-nya itu belum diketahui, dikurangi K1 irisan K2-nya itu adalah 34 dikurangi 35 dikurangi 36 ditambah 20. Kita bisa lihat di yang diketahuinya. Maka 290 sama dengan NK3 ditambah 144. Maka NK3 sama dengan 290 dikurangi 144 sama dengan 146. Nah, kita lihat. Kita buat diagram Venn kalkulus terlebih dahulu. Seperti pada gambar di samping, buat terlebih dahulu diagramnya. Terdapat 3 bidang dalam kalkulus, yakni kalkulus 1, kalkulus 2, dan juga kalkulus 3. Dan seluruh mahasiswa kalkulus itu ada 290 orang.
Kita buat dulu lingkaran yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Semuanya beririsan karena sesuai dengan yang diketahui di soal. Bahwa yang merupakan irisan K1, K2, dan K3 adalah 20, yakni A sama dengan 20. Lalu B sama dengan 14. 14 itu dari mana? 14 itu merupakan dari 34 dikurangi 20, yakni irisan K1 dan K2 dikurangi 20 atau irisan keseluruhan. Sama dengan 14. Lalu C sama dengan 35 dikurangi 20. Seperti tadi ya, sama sistemnya. 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Lalu D sama dengan 36 dikurangi 20. Sama dengan 16. D itu merupakan irisan kalkulus 2 dan kalkulus 3. Nah, E itu sama dengan 149 dikurangi 14 dikurangi 20 dan dikurangi 15. Karena E itu sama dengan yang mengikuti kalkulus 1 saja. Jadi harus dikurangi dengan irisan-irisan. Karena 149 itu keseluruhan mahasiswa yang mengikuti kalkulus 1. Begitupun dengan F. F sama dengan 80 dikurangi 14 dikurangi 20 dikurangi 16 sama dengan 30. Lalu G itu G itu dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama itu dari 290 dikurangi jumlah seluruhnya 100 ditambah 14 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 16. Maka 290 dikurangi 195 sama dengan 95. Atau dapat juga dengan menggunakan nilai yang sudah kita cari terlebih dahulu yang tadi yang K3 ya. K3 itu nilainya adalah 146. Maka kita bisa gunakan cara seperti mencari E dan F. Dengan dikurangi 15, dikurangi 20, dan juga dikurangi 16. Maka G sama dengan 95. Nah, sudah diketahui bahwa mahasiswa yang hanya menekuni kalkulus 2 saja adalah F. 30 orang. Nah, kan tadi F-nya itu hasil kurang dari keseluruhan mahasiswa yang mengikuti kalkulus 2 dikurangi irisannya. Maka yang mengikuti kalkulus 2-nya saja adalah 30 orang. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor B, struktur aljabar dan aljabar linier. Jadi bidang aljabar itu terdiri dari struktur aljabar dan aljabar linier. Mahasiswa yang menekuni struktur aljabar sebanyak 150 orang. Kita misalkan dengan NAS sama dengan 150 orang dan 10 mahasiswa menekuni keduanya. NAS irisan AL sama dengan 10. AL itu merupakan simbol dari aljabar linier. Maka yang ditanyakan adalah hitunglah persentase jumlah mahasiswa yang menekuni aljabar linier. Ditanyakan persentase NAL sama dengan kita gunakan cara dengan menggunakan diagram Venn aljabar terlebih dahulu. Jadi kita gambar dulu diagram Venn aljabarnya. 210 itu merupakan mahasiswa yang menekuni bidang aljabar. Kita buat dua buah lingkaran yang saling beririsan karena yang diketahui NAS irisan AL sama dengan 10. Maka A-nya itu yang merupakan irisannya itu adalah 10. Lalu kita B-nya itu adalah sama dengan seperti yang tadi kita gunakan caranya, 150 itu yang diketahui NAS adalah nilai keseluruhan struktur aljabar sama dengan 150 dikurangi 10 itu adalah irisan. Jadi yang mengikuti struktur aljabar itu
adalah hanya mengikuti struktur aljabar itu adalah 140 orang. Kita cari nilai aljabar linearnya dengan menggunakan keseluruhan mahasiswa yang mengikuti aljabar, yakni 210 dikurangi 140 ditambah 10. Maka 210 dikurangi 150 sama dengan 60 orang. Yang ditanyakan adalah persentasenya, maka persentase aljabar linear sama dengan 70 itu dari mana? 70 itu dari 60 C ditambah 10 yang beririsannya. Karena ini yang ditanyakannya itu adalah keseluruhan yang mengikuti aljabar linear. Maka 70 per 500 itu adalah keseluruhan mahasiswa pendidikan matematika dikali 100% sama dengan 14%. Kita lanjut ke yang C. C itu yang ditanyakan adalah diagram Venn keseluruhan. Maka kita buat diagram Venn kalkulus dan juga diagram Venn aljabar, di mana terdapat 5 bulatan, yang 3 beririsan dan yang 2 juga beririsan. Nah, yang kalkulus itu yang bulatannya ada 3, yakni yang menggambarkan bidang kalkulus 1, kalkulus 2, dan juga kalkulus 3. Dan aljabar itu ada 2 bulatan, yakni struktur aljabar dan juga aljabar linear. 500 itu adalah jumlah keseluruhan mahasiswa pendidikan matematika.